Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Lukman Sitorus menyapa kita dalam Sapaan Gembala GKI. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan kepada kami yang selalu baru setiap hari. Kasih setiamu tidak berkesudahan kepada kami semua jemaat Tuhan di GKI. Pada hari ini, Sapaan Gembala, kami mau merenungkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Sapaan Gembala hari ini, saya mau mengajak kita untuk belajar bersama, menggali Alkitab atau menggali firman Tuhan untuk menemukan kebenaran yang bisa kita pakai untuk panduan di dalam kehidupan kita. Sapaan Gembala kali ini saya mau mengajak kita merespon atas sesuatu perkembangan pengajaran di masyarakat yang sering disebut sekarang ini adalah Kristen progresif. Tentu yang menjadi fokus di dalam bagian ini, saya mau mengajak kita untuk memikirkan bahwa betulkah orang yang baik itu tidak bisa masuk surga? Atau betulkah orang baik itu bisa masuk surga? Dan sebaik apa sebenarnya seorang itu agar dia bisa masuk surga? Kalau ditanyakan kepada saya dan saudara, bisakah orang yang baik masuk surga? Jawaban sementara saya harusnya bisa. Namun, adakah orang yang baik di dunia ini? Dan harus sebaik apa orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata Alkitab kita memberikan jawaban yang sangat jelas, di mana Yesus memberikan jawab yang jelas dan tidak perlu ditafsirkan ketika dia berdialog dengan seorang pemuda yang kaya. Di dalam Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-16 sampai 26, kita akan menggali firman Tuhan ini. Dan saya mengajak saudara membuka Alkitab saudara dan boleh mencatat yang penting-penting. Saya akan membaca ayat per ayat dan sekaligus mengulasnya, berharap bahwa ini membukakan pengertian kita bisa lebih jelas. Saya bacakan saudara dan saya ulas ya. Orang muda yang kaya. Matius pasal 19 ayat 16 26 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, ayat ini mau menyatakan bahwa, guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Maka pemuda ini berpikir bahwa memperoleh hidup yang kekal itu didasarkan kepada perbuatan baik. Nah, perbuatan baik yang seperti apa? Itu yang diharapkannya daripada Yesus agar dia bisa masuk dan memperoleh hidup yang kekal. Nah, bagian ini Yesus respon ayat 17. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Yesus memberikan pernyataan begini, hanya satu yang baik. Saudara, ini misteri. Siapa yang satu yang baik ini? Manusiakah? Atau sebenarnya dia mau bicara tidak ada yang baik dari manusia. Yang baik hanya Allah. Namun bagaimanapun Tuhan Yesus mau mengikuti alur berpikir daripada anak muda ini. Sebab anak muda cukup banyak berpikir progresif. Arti progresif berkembang ya, maju gitu ya. Yesus mengikuti cara berpikirnya. Maka dia berkata begini, "Turutilah segala perintah Allah." Jadi kalau bicara tentang kebaikan seseorang, ukurannya adalah menuruti segala perintah Allah. Bukan sedikit atau sebagian, tapi segala perintah Allah. Itu bicara keseluruhan perintah Allah, maka orang itu bisa dikategorikan baik. Nah, bagaimana respon anak muda yang kaya ini? Kata orang itu kepadanya, "Perintah mana?" Ya, anak muda ini bertanya pada Yesus, "Perintah yang mana?" Yesus menjawab dengan jelas sekali ayat yang selanjutnya. Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta.
Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat Tuhan pasti tahu Yesus mengutip 10 hukum. Tetapi yang dia kutip adalah hukum ke-5 sampai yang ke-10. Hukum pertama sampai yang ke-4 tidak, karena itu kasih kepada Allah. Mengapa? Karena anak muda ini mau bicara tentang kebaikan, bukan hormat pada Allah, bukan mengasihi Allah. Maka Yesus mengikuti jalur berpikir anak muda itu. Maka dia berkata bagaimana hukum yang bicara tentang kebaikan atau kekudusan itu adalah tentang jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini tolak ukur atau dasar mengukur seseorang baik apa tidak baik. Nah, menarik saudara, ayat yang ke-20. Apa yang dikatakan pemuda ini? Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Saudara-saudara, kalau kita mengikuti apa yang disaksikan, apa diungkapkan pemuda ini, maka kita harus berkata, dia orang yang sungguh baik. Oleh karena sejak muda ia telah menurutinya hukum-hukum itu. Luar biasa, dia seorang pemuda, dia seorang yang kaya, dia seorang yang baik dan soleh. Maka sebenarnya orang ini yang pertama sekali harus masuk surga, karena dia baik sekali. Namun saudara, sebelum dia merasakan dirinya bahwa dia orang baik, Yesus mau menyampaikan sesuatu tantangan kepadanya. Maka ayat 21 Yesus berkata kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, nah ini, kebaikan seseorang diukur harus sempurna. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan apa? Beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Itulah kebaikan kepada sesama, yaitu jual milikmu bagi pada orang miskin. Kamu akan beroleh harta di surga. Kemudian datang ikut saya, kata Yesus. Saudara, ini tantangan yang penting. Agar kita tahu, sungguhkah ada orang yang baik. Ayat ke-22 menjelaskan realitas yang ada. Fakta yang ada. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Kenapa? Sebab banyak hartanya. Pergi dia dengan sedih. Dia tidak mengasihi sesamanya seperti yang diminta Allah. Diminta Yesus, jual hartamu. Tidak, berarti gagal. Gugur kebaikannya. Dia tidak sesuai, tidak memenuhi standar Allah. Karena kasih kepada sesama harus dibuktikan dengan pengorbanan. Dia lebih cinta hartanya daripada sesamanya. Nah, sekarang saya mau mengatakan pada kita, firman Tuhan mau mengatakan, siapa yang baik? Ayat 23, kita lanjut saudara. Yesus berkata pada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini pernyataan Yesus. Tentu bukan semua orang kaya dalam pengertian kaya keseluruhan. Tapi bagaimana orang kaya seperti pemuda ini yang lebih mencintai kekayaannya daripada mengasihi sesamanya. Karena dia tidak masuk dalam standar kebaikan Allah. Dalam kacamata manusia dia sudah baik. Dalam kacamata dia sendiri pun dia baik. Tapi di pandangan Tuhan, sejak diuji, dites, dia gugur, gagal. Maka Yesus mengatakan, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Saya mau mengatakan ini bukan bicara tentang poin orang kaya, tetapi poin hati orang yang mencintai kekayaan. Ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, Yesus menekankan, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah unta, saudara. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum, itu kan sulit sekali. Tapi masih lebih mudah itu daripada orang-orang yang mencintai kekayaannya, yang tidak bisa mengasihi sesamanya.
Ayat 25. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Murid-murid bertanya, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Apa yang Yesus jawab? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau berdasarkan usaha manusia dan kebaikan manusia, manusia tidak ada yang selamat. Bagi manusia itu tidak mungkin. Tidak mungkin orang baik bisa bawa dia masuk surga karena kebaikannya tidak sesuai standar Allah. Seumpama seseorang memasak telur dadar 9 telur yang bagus, 1 telur yang busuk, dicampur menjadi telur dadar dan dimasak, itu akan menjadi bau. Padahal cuma 1 telur yang busuk. Saudara, sebaik apa yang sudah dilihat orang, sudah 90% atau 9 hukum Tuhan dijalankan, 1 saja yang tidak dilakukan, gugur kebaikannya. Ini yang mau disampaikan Yesus. Kamu bilang kau baik, tapi kamu tidak mengasihi sesamamu. Dari mana kamu ukuran kebaikanmu? Anak-anak muda yang saya kasih, kalau ada yang mendengarkan sapaan gembala ini, atau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara bisa menjelaskan kepada anak-anak saudara dan saya, bahwa kebaikan itu tidak sampai, tidak cukup membawa kita ke dalam kerajaan surga. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Mungkin kenapa? Karena saudara tahu Yohanes 3:16, Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita. 1 Petrus 2:24, yang memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Karena manusia tidak mungkin, Allah membuka jalan, yaitu lewat kematian Yesus di kayu salib. Itulah sebabnya Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Karena manusia tidak sanggup menyelamatkan dirinya dengan segala kebaikannya. Maka Yesus membuka jalan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Saudara, jadi kalau pertanyaannya, orang baik bisa gak masuk surga? Harusnya bisa. Tapi pertanyaan saya, siapakah yang baik? Adakah orang yang baik? Saudara baik, saya tidak. Saya sadar dosa saya. Semua manusia berdosa. Saya bersyukur Yesus rela mati kepada saya. Karena dia mau mati menggantikan saya, maka saya peroleh keselamatan. Bukan karena kebaikan saya. Sekali lagi saya katakan, manusia bisa menilai dia baik, dia baik, dia baik. Masa Allah menghukum dia? Tanya kebaikannya seperti apa. Anak muda berkata, saya kan tidak mau menyakiti orang, saya tidak merugikan orang, saya tidak menyusahkan orang lain. Itu baik. Baik menurut kamu, tapi tidak baik di pandangan Tuhan. Ingat satu hal, bahwa kita manusia adalah manusia berdosa. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan ada satu bagian firman Tuhan berkata, tidak seorang pun yang berbuat baik. Ayat Roma 3:12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, secara dasar manusia itu tidak ada yang baik. Kalau berlandaskan kebaikan itu mustahil saudara selamat. Kita keselamatan kita karena Yesus murah hati datang menyelamatkan kita. Sejauh ini saya berharap firman Tuhan ini menolong kita. Supaya kita, orang tua dan anak-anak muda tahu bahwa Allah kita maha kasih. Dia buka jalan untuk keselamatan kita. Bukan karena dia tidak mengizinkan orang masuk surga karena baik. Tapi tidak ada yang baik. Tidak ada yang sempurna baik. Kalaulah ada yang sempurna baik, dia juga akan mempersilakan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi tidak ada. Sebab manusia telah berdosa. Upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23. Peganglah itu, jagalah itu. Nah, penutup di dalam perenungan kita. Kebaikan orang Kristen itu lahir karena dia sudah ditebus, diselamatkan. Status kita sudah jadi anak Tuhan, maka kita berbuat baik. Tanda kesaksian, garam dan terang. Kita, bukti saya anak Tuhan yang diselamatkan. Saya berbuat baik. Buah kehidupan kita lah kebaikan itu.
Kiranya sapaan gembala hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk mengerti firman Tuhan, agar kami paham dan tidak diombang-ambingkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Sesungguhnya kebaikan tidak cukup, apalagi kebaikan manusia berdosa, tidak cukup membawa dia ke surga. Syukurlah Engkau Yesus, penuh kasih, datang ke dunia, mati di kayu salib, menebus kami, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Itulah tempat kami berharap. Kami percaya dalam Yesus kami diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.